Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sada dan teman-teman. Saya Nia Sari Ramadhani, nomor absen 27 dari kelas 12 MIPA 1. Hari ini saya akan melakukan ujian praktik Bahasa Indonesia Lisan, yaitu membaca cerita rakyat. Di membaca cerita rakyat ini, saya mengambil judul tema yaitu Timun Mas yang berasal dari Jawa Tengah. Dongeng Timun Mas atau yang biasa dalam bahasa Jawanya itu Mentimun Mas adalah cerita rakyat Jawa Tengah yang menceritakan seorang perempuan cantik yang baik hati, cerdas, dan pemberani. Itulah sebabnya ia sangat disayangi oleh ibunya yaitu Mbok Srini. Suatu ketika raksasa jahat ingin menangkap Timun Mas. Nah, karena keberaniannya ini, ia berhasil mengalahkan raksasa jahat tersebut. Kenapa raksasa tersebut ingin menyantap Timun Mas? Lalu bagaimana cara Timun Mas mengalahkan raksasa tersebut? Ingin tahu kelanjutannya? Yuk simak ceritanya. Alkisah. Di sebuah kampung yang berada di Jawa Tengah, hiduplah seorang janda parubaya yang bernama Mbok Srini. Sejak ditinggal mati oleh suaminya beberapa tahun silam, ia hidup sebatang kara karena tidak mempunyai anak. Ia sangat mengharapkan kehadiran seorang anak untuk mengisi kesepiannya. Namun, harapan itu telah pupus karena suaminya telah lama meninggal dunia. Ia hanya bisa menunggu keajaiban untuk mendapatkan seorang anak. Ia sangat berharap keajaiban itu datang dan terjadi padanya. Untuk meraih harapan itu, siang dan malam, ia selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk diberi anak. Pada suatu malam, harapan itu pun datang melalui mimpinya. Dalam mimpinya, ia didatangi sesosok makhluk raksasa yang menyuruhnya pergi ke hutan tempat biasanya ia mencari kayu bakar untuk mengambil sebuah bungkusan di bawah sebuah pohon besar. Saat terbangun di pagi hari, Mbok Srini hampir tidak percaya dengan mimpinya semalam. Mungkinkah keajaiban itu akan terjadi padaku? Tanyanya dalam hati dan ragu. Namun, perempuan parubaya itu berusaha menepis keraguan dalam hatinya. Dengan penuh harapan, ia bergegas menuju tempat yang ditunjuk oleh raksasa itu. Setibanya di hutan, ia segera mencari bungkusan itu di bawah pohon besar. Betapa terkejutnya dia ketika menemukan bungkusan yang dikiranya berisi seorang bayi, tapi ternyata hanyalah sebutir biji timun. Hatinya pun bertanya-tanya, apa maksud raksasa itu memberiku sebutir biji timun? Di tengah kebingungannya, tanpa ia sadari, tiba-tiba sesosok makhluk raksasa berdiri tepat di belakangnya sambil tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Mbok Srini pun tersentak kaget. Seraya membalikkan badannya, betapa terkejutnya ia, karena raksasa itulah yang hadir dalam mimpinya. Ia pun menjadi ketakutan. Ampun Tuan raksasa, jangan memakanku. Aku masih ingin hidup. Jangan takut, hai perempuan tua. Aku tidak akan memakanmu. Bukankah kamu yang menginginkan seorang anak? Benar Tuan raksasa. Kalau begitu, segera tanam biji timun itu. Kelak kamu akan mendapatkan anak. Tapi ingat, saat ia sudah dewasa, berikan anak itu padaku. Akan kujadikan santapanku. Hahaha. Karena begitu besar keinginannya untuk memiliki anak, tanpa sadar, Mbok Srini pun menjawab, baik raksasa, aku bersedia akan menyerahkan anak itu kepadamu. Begitu Mbok Srini selesai menyatakan kesediaannya, raksasa itu pun menghilang. Perempuan itu segera menanam biji timun itu di ladangnya dengan penuh harapan. Setiap hari ia merawat tanaman itu dengan baik. 2 bulan kemudian, tanaman itu pun semakin berbuah. Namun anehnya, tanaman timun itu hanya berbuah 1. Semakin hari buah timun semakin besar melebihi buah timun pada umumnya. Warnanya pun sangat berbeda, yaitu berwarna kuning keemasan. Ketika buah timun itu masak, Mbok Srini pun memetiknya lalu membawanya pulang ke gubuknya dengan susah payah. Karena berat, betapa terkejutnya ia setelah membelah buah timun itu, ia mendapati seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Saat menggendongnya, bayi itu pun tiba-tiba menangis. Alangkah bahagianya hati Mbok Srini mendengar suara tangisan bayi yang sudah lama ia rindukan itu. Ia pun memberi nama bayi itu Timun Mas.
Bu, jangan menangis anakku sayang, Timun Mas. Parubaya itu tidak mampu lagi menyembunyikan kebahagiaannya. Tak terasa air matanya menetes membasahi kedua pipinya yang sudah mulai keriput. Perasaan bahagia itu membuatnya lupa kepada janjinya bahwa ia akan menyerahkan bayi itu kepada raksasa itu. Ia merawat dan mendidik Timun Mas dengan penuh kasih sayang hingga tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Janda tua itu sangat bangga karena selain cantik, putrinya juga memiliki kecerdasan yang luar biasa dan perangai yang baik. Oleh karena itu ia sangat sayang kepadanya. Suatu malam, Mbok Srini kembali bermimpi didatangi oleh raksasa itu dan berpesan kepadanya bahwa seminggu lagi ia akan mengambil dan menjemput Timun Mas. Sejak saat itu, ia selalu duduk termenung seorang diri. Hatinya sedih karena ia akan berpisah dengan anak yang sangat disayanginya itu. Ia baru menyadari bahwa raksasa itu jahat karena Timun Mas akan dijadikan santapannya. Melihat ibunya yang sering termenung, Timun Mas pun bertanya-tanya dalam hati. Suatu sore, Timun Mas memberanikan diri untuk menanyakan kegundahan hati ibunya. Bu, mengapa akhir-akhir ini ibu tampak sedih? Sebenarnya, Mbok Srini tidak ingin menceritakan penyebab kegundahan hatinya, karena dia tidak ingin anak sematawayangnya itu ikut bersedih. Namun karena terus didesak, akhirnya ia pun menceritakan perihal asal-usul Timun Mas yang selama ini ia rahasiakan. Maafkan ibu anakku, selama ini ibu merahasiakan sesuatu padamu. Rahasia apa, Bu? Ketahuilah Timun Mas, sebenarnya kamu bukan anak kandung ibu yang lahir dari rahim ibu. Apa maksud ibu? Mbok Srini pun menceritakan semua rahasia tersebut hingga mimpinya semalam bahwa akan ada sesosok raksasa yang datang menjemput anaknya itu untuk dijadikan santapan. Mendengar cerita itu, Timun Mas tersentak kaget seolah-olah tidak percaya. Timun tidak mau ikut raksasa itu, Bu. Timun sangat menyayangi ibu yang sudah mendidik Timun sampai sekarang ini. Mendengar perkataan Timun Mas, Mbok Srini kembali termenung. Ia bingung mencari cara bagaimana agar anaknya selamat dari santapan raksasa itu. Sampai pada hari yang telah ditentukan, Mbok Srini belum juga menemukan bagaimana cara jalan keluarnya. Hatinya pun ikut cemas. Dalam kecemasannya, tiba-tiba ia menemukan sebuah akal. Ia menyuruh Timun Mas untuk berpura-pura sakit. Dengan begitu tentu saja raksasa tidak akan mau menyantapnya. Saat matahari mulai senja, raksasa itu pun mendatangi gubuk Mbok Srini. Hai perempuan tua, mana anak itu? Aku akan membawanya sekarang juga. Maaf tuan raksasa, anak itu sedang sakit keras. Lagi pula kalau raksasa menyatapinya sekarang, tentu saja dagingnya tidak enak, bukan? Bagaimana kalau raksasa datang kemari lagi 3 hari lagi? Saya akan memberikannya kepada tuan raksasa dan mengobatinya terlebih dahulu. Bujuk Mbok Srini mengulur-ngulur waktu hingga ia menentukan agar Timun Mas bisa selamat. Setelah Mbok Srini menyatakan berjanji, raksasa itu pun menghilang. Mbok Srini kembali bingung bagaimana caranya. Setelah berpikir keras, akhirnya ia menemukan cara yang menurutnya dapat menyelamatkan anaknya dari santapan raksasa itu. Ia akan meminta bantuan kepada seorang pertapa yang tinggal di sebuah gunung. Anakku, besok pagi-pagi sekali ibu akan pergi ke gunung untuk menemui seorang pertapa. Dia adalah teman almarhum suami ibu. Barangkali ia bisa membantu kita dalam melawan raksasa jahat itu. Benar, Bu. Kita harus membinasakan raksasa itu. Timun tidak mau disantap dengannya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali berangkatlah Mbok Srini ke gunung itu. Sesampainya di sana, ia langsung menemui pertapa itu dan menyampaikan maksud tujuan kedatangannya. Maaf Tuan Pertapa, maksud kedatangan saya ke sini ingin meminta bantuan kepada Tuan. Mbok Srini pun menceritakan semua masalah yang sedang dihadapi anaknya. Mendengar cerita Mbok Srini, pertapa itu pun bersedia membantu.
Baiklah, kamu tunggu di sini sebentar. Seru pertapa itu seraya berjalan memasuki ke dalam ruang rahasianya. Tak berapa lama kemudian, pertapa itu kembali sambil membawa 4 buah bungkusan kecil, lalu menyerahkannya kepada Mbok Serini. Berikanlah bungkusan ini kepada anakmu. Keempat bungkusan ini berisi biji timun, garam, jarum, dan terasi. Bila raksasa itu mengejar anakmu, bilang suruh anakmu untuk melemparkan isi bungkusan ini. Setelah mendapatkan penjelasan itu, Mbok Serini pun pulang membawa keempat bungkusan itu. Setibanya di gubuknya, Mbok Serini menyerahkan keempat bungkusan itu kepada anaknya dan menjelaskan tujuannya kepada Timun Mas. Kini hati Mbok Serini agak tenang karena anaknya sudah mempunyai senjata untuk melawan raksasa itu. 2 hari kemudian, raksasa itu pun datang kembali lagi untuk menagih janjinya kepada Mbok Serini. Ia sudah tidak sabar sepertinya untuk ingin membawa dan menyantap daging Timun Mas. Hai perempuan tua, kali ini kamu harus menepati janjimu. Kalau tidak, kamu juga akan yang menjadi santapanku. Mbok Serini tidak lagi gentar dalam menghadapi ancaman itu. Dengan tenang ia memanggil Timun Mas untuk keluar di dalam gubuk, dan tak berapa lama Timun Mas pun menghampiri ibunya, ada di samping ibunya. Melihat Timun Mas yang benar-benar sudah dewasa, raksasa itu semakin tidak sabar ingin segera menyantapnya. Ketika ia hendak menangkapnya, Timun Mas segera berlari sekencang-kencangnya. Raksasa itu pun mengejarnya. Tak ayal lagi, terjadilah kejar-kejaran antara makhluk raksasa itu dengan Timun Mas. Setelah berlari jauh, Timun Mas mulai kecapean, sementara raksasa itu semakin mendekat. Akhirnya ia pun mengeluarkan bungkusan pemberian pertapa itu. Pertama-tama, Timun Mas menebar biji timun yang diberikan oleh ibunya. Sungguh ajaib, hutan di sekelilingnya pun tiba-tiba berubah menjadi ladang timun. Dalam sekejap, batang timun tersebut menjalar melilit seluruh tubuh raksasa itu. Namun, raksasa itu mampu melepaskan diri dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas pun segera melemparkan bungkusan yang berisi jarum. Dalam sekejap, jarum-jarum tersebut berubah menjadi rerumbuhan pohon bambu yang tinggi dan runcing. Namun, raksasa itu juga mampu mengejar dan terus-terusan mengejar Timun Mas meskipun kakinya berdarah-darah tertusuk oleh runcingnya bambu. Melihat usahanya belum berhasil, Timun Mas juga membuka bungkusan ketiga yang berisi garam lalu menebarkannya. Seketika pula lautan yang telah dilewatinya itu berubah menjadi lautan luas dan dalam. Namun raksasa itu tetap berhasil melaluinya dengan mudah. Timun Mas pun mulai cemas karena senjatanya ini tidak ada yang berhasil. Tamatlah riwayatnya. Dengan penuh keyakinan, ia pun melemparkan bungkusan yang terakhir yang berisi terasi. Seketika itu pula tempat jatuhnya terasi itu tiba-tiba menjelma menjadi lumpur yang mendidih. Alhasil raksasa itu pun tercebur ke dalamnya dan tewas seketika. Maka selamatlah Timun Mas dari kejaran santapan raksasa itu. Demikian cerita rakyat Timun Mas yang berasal dari Jawa Tengah ini. Banyak banget loh pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Salah satunya adalah bahwa orang yang selalu berniat jahat kepada orang lain pasti akan mengalami celaka. Dan selain itu, cerita ini juga mengajarkan kita bahwa usaha, rintangan, cobaan dalam hidup itu pasti bisa diselesaikan dengan baik. Dengan cerita Mbok Serini dan Timun Mas ini, kita bisa dapat pelajaran bahwa mereka yang tadinya kesusahan dan mengharapkan seorang anak, yang dia Mbok Serini ini mengharapkan seorang anak dan akhirnya bisa mendapatkan anak yang baik, yang rajin, yang cantik, dan dikejar oleh raksasa dan akhirnya bisa membinasakan raksasa yang jahat yang hendak memangsa Timun Mas. Itu salah satu pelajaran bagi kita semua. Sekian cerita rakyat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.